Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Salahuddin dengan nomor pokok mahasiswa 1007071211100. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Besar Terhadap Lingkungan yang Disebabkan oleh Tambang Ilegal. Next slide. Slide pertama ada abstrak. Pertambangan merupakan suatu bidang usaha yang karena sifat dan kegiatannya selalu cenderung mengeksploitasi dan mengubah alam lingkungan. Usaha pertambangan selalu diidentikan dengan kegiatan-kegiatan menggali, menggeruk, membongkar, mengeksploitasi, dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan lubang-lubang galian yang menyebabkan genangan air, gundukan tanah buangan, atau bongkaran batuan-batuan yang kurang untuk dipandang dan merusak lingkungan. Maraknya kegiatan penambangan secara liar disebabkan karena lemahnya penegakan hukum terhadap para penambang liar tersebut. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan-peraturan tentang pertambangan, kegiatan penambangan secara liar tersebut tidak mempunyai izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Karena bagi kegiatan menghalangan masyarakat yang melakukan penambangan secara liar dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat tanpa memperhatikan dampak yang terjadi terhadap lingkungan. Isu hukum dalam tulisan ini adalah mengenai kegiatan pertambangan yang semakin tidak terkendali yang menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, di antaranya kerusakan lingkungan, tingginya tingkat pencemaran tanah, air, dan udara, juga mengakibatkan gangguan bagi masyarakat luas berupa kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum, terutama akibat aktivitas peledakan dinamit untuk membuka lokasi tambang. Terganggunya aspek kehidupan masyarakat jika dilihat dari sisi hak asasi manusia, yakni terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, tentulah sangat bersentuhan dengan dampak dari pertambangan batubara ini. Karena hak asasi manusia meliputi aspek-aspek untuk hidup dan berkehidupan yang baik, aman, dan sehat yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik, yang sehat, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi, suatu usaha pertambangan yang penambangannya secara ilegal itu sangat buruk, atau dari kata lain dapat merusak lingkungan, yang dimana penambangan secara liar ini tidak mengikuti sesuai prosedur yang ada atau tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dan tidak mempunyai izin dari pemerintah setempat. Yang pertambangan itu sesudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, di mana para orang yang penambang secara liar itu tidak mempunyai dokumen serta mempunyai izin lengkap apapun terhadap perizinan tambang pada daerah tersebut. Next slide, ada pendahuluan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air yang biasa disebut dengan bahan-bahan galian di mana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat. Amanat Undang-Undang 1945 ini merupakan landasan pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam, mineral, dan energi yang dimiliki secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang paling penting diantaranya adalah ditiadakannya sistem kontrak karya bagi pengusaha pertambangan ke depan yang digantikan dengan sistem izin usaha pertambangan atau IUP. Undang-Undang Minerba juga telah mengakomodasi kepentingan daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat menjalankan fungsi perencanaan, pemberian IUP, pembatasan wilayah, dan jangka waktu izin usaha pertambangan. Pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menghapus beberapa sistem dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, seperti kuasa pertambangan, pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2PB yang terdapat di dalam substansi undang-undang ini
beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini memaksa para pengusaha tambang batubara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Aktivitas dari suatu kegiatan usaha seperti pertambangan batubara pada hakikatnya tidak boleh menjadi penyebab kerugian bagi pihak-pihak tertentu atau kelompok mayoritas masyarakat umum. Kemudian pula alam yang menjadi sumber penyediaan bahan tambang sumber daya alam tidak boleh terganggu karena akan menghilangkan keseimbangan ekosistem yang akibat ekologi yang berakibat pada kerusakan alam atau lingkungan hidup, damage of environment. Jadi jadi sumber daya alam di Indonesia ini sangat luas atau sangat banyak, bisa dibilang sangat banyak. Dengan adanya pertambangan atau penambangan, sumber daya alam itu bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, atau bisa dimanfaatkan untuk lain hal sebagainya. Jadi secara undang-undang dasar, penambangan itu ada beberapa tahap, dari mulai eksplorasi sampai dengan penjualan, dan terakhir itu kegiatan pasca tambang atau reklamasi, penanaman pohon atau tumbuh-tumbuhan kembali. Jadi semua kegiatan penambangan itu sudah diatur dalam undang-undang, baik pasal 33 ayat 3, baik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan lainnya. Next slide. Rumusan masalah. Di slide ini membahas tentang rumusan masalah yang dimana dengan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut. Bagaimana strategi pemerintah dalam menanggulangi tambang ilegal? Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pemerintah dalam menanggulangi tambang ilegal? Next slide. Tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui sejauh mana strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi tambang ilegal. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat bagi pemerintah daerah dalam menanggulangi tambang ilegal. Next slide. Ada manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu ada manfaat akademis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat akademis sebagai pengembang ilmu baru mengenai strategis pemerintah daerah dalam menanggulangi penambangan secara liar. Yang kedua, ada manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kegiatan penambangan secara ilegal itu jelas melanggar hukum dan menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga dengan adanya pemahaman ini, maka masyarakat diharapkan dapat menyadari untuk tidak lagi melakukan penambangan secara liar. Jadi, sudah jelas, penambangan secara liar itu memang tidak baik, di mana pada yang ditulis di sini pada manfaat praktis, penambangan secara liar itu jelas melanggar hukum dan melanggar peraturan yang ada, dan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi penambangan secara ilegal itu tidak adanya perizinan tentang suatu usaha pertambangan tersebut. Next slide. Metode yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analitik. Next slide. Teknik yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini yaitu metode yang pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode rumusan masalah dan mencari data-data lain sebagai alternatif lain. Next slide, itu ada pokok pembahasan dari karya tulis ilmiah ini. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini seperti tanah yang subur kini menjadi tandus akibat penggalian pertambangan yang berlebihan yang menyebabkan hilangnya kesuburan tanah. Selain itu, terjadinya penurunan kualitas air di mana banyaknya air sungai yang tercemar merkuri apabila dikonsumsi oleh masyarakat dapat mengganggu kesehatan sekaligus berperan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Dampak tersebut manusia dan lingkungan yang paling parah adalah adanya sifat biomagnifikasi, di mana logam-logam tersebut akan ikut berpindah dari tubuh predator awal hingga terakumulasi dan terus bertambah dalam tubuh predator akhir, misalnya dari ikan ke manusia. Sudah jelas bahwa pertambangan secara ilegal itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang dari awalnya tanah yang subur menjadi tandus.
akibat penambangan secara ilegal itu. Jadi penambangan secara ilegal itu manusia-manusianya hanya bisa berpikir bahwa penambangan tersebut hanya mendapatkan keuntungan yang sangat besar, tidak memikirkan atau mempedulikan dampak kerugian yang dihasilkan dari penambangan secara ilegal tersebut. Next slide. Salah satu agenda usaha negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah dengan melakukan pemanfaatan hasil bumi dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah dalam pemanfaatan bahan tambang, khususnya emas. Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi untuk mendapatkan devisa negara paling besar. Tetapi keberadaan kegiatan atau usaha tambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam mengimplementasikannya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan itu turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI atau pertambangan emas tanpa izin. Jadi, negara Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling banyak sumber daya alamnya. Maka dari itu, pemerintah Indonesia itu melakukan atau membuat suatu usaha pertambangan yang dimana sumber daya alam ini bisa diambil dengan pemanfaatannya, yaitu untuk membangun negara untuk berkelanjutan panjang gitu. Dan bisa menghidupkan masyarakat Indonesia. Dengan adanya penambangan secara ilegal, membuat Indonesia itu banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam implementasinya. Gara-gara penambangannya secara liar gitu. Banyak penambangan secara liar atau bisa disebut PETI, pertambangan tanpa izin gitu. Maka dari itu pemerintah Indonesia atau pemerintah setempat sedang menindaklanjuti terhadap penambangan secara ilegal atau secara liar. Slide. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan dampak negatif, maka dalam kegiatan penambangan perlu adanya pengaturan yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen hukum yang diperlukan oleh pemerintah adalah perizinan, sebagaimana yang telah diketahui bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan, aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari negara atau pemerintah. Pengertian dari izin tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat mengendalikan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Pengertian izin menurut Syahran Basyah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarahan dan perancangan masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud, sedangkan tujuan izin adalah keinginan mengarahkan atau mengendalikan instrumen aktivitas-aktivitas tertentu, misalnya izin bangunan, mencegah bahaya bagi lingkungan, izin-izin lingkungan, keinginan melindungi objek tertentu. Jadi penambangan yang secara tidak ilegal atau penambangan yang secara sah yang mempunyai izin tambang, mereka itu penambangannya sesuai prosedur yang ada dari pemerintah. Dan tadi itu dari mulai eksplorasi sampai dengan kegiatan pasca tambang yaitu reklamasi, semua sudah ada prosedurnya. Ketika penambangan sesuai izin, ketika penambangan ilegal atau tidak adanya izin dari pemerintah, itu banyak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi
pemerintah sedang dalam kegiatan menumpas semua tambang-tambang secara ilegal dan yang tidak mempunyai perizinan, di mana itu sangat berbahaya bagi alam Indonesia ini ketika banyaknya kegiatan tambang secara ilegal. Next slide. Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Setelah amandemen mengenai pemerintah daerah dalam pasal 18 ayat 5 dicantumkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pengelolaan pertambangan di Indonesia ini saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah atau pada pemerintah daerah setempat, di mana tetap pada dasar atau pada peraturan perundang-undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengacu pada peraturan tersebut. Jadi pertambangan yang secara legal yang mempunyai perizinan, mereka semua mengacu pada undang-undang atau peraturan yang ada. Sedangkan yang secara ilegal itu tidak berdasarkan peraturan yang ada. Next slide. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pada pasal 4 ayat 2, penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bupati atau wali kota memberikan izin pertambangan rakyat IPR, terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau operasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara pasal 6 ayat 1, izin usaha pertambangan diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha Koperasi dan Perseorangan. Jadi, ketika suatu usaha pertambangan yang penambangannya secara perizinan atau secara legal, itu tahap pertamanya membuat surat izin penambangan kepada menteri, gubernur, atau pemerintah setempat, bupati maupun wali kota, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha Koperasi dan Perseorangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009. Next slide. Next slide ini membahas tentang dampak negatif terhadap lingkungannya. Aktivitas dengan adanya aktivitas penambangan secara ilegal. Yaitu yang pertama ada tanah, di mana tidak hanya air yang tercemar, tanah juga mengalami pencemaran akibat pertambangan, yaitu terdapatnya lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali yang menyebabkan terjadinya kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Air kubangan tersebut mengandung zat kimia seperti Fe, Mn, SO4, Hg, dan Pb. Fe dan Mn dalam jumlah banyak bersifat racun bagi tanaman yang mengakibatkan tanaman tidak dapat berkembang dengan baik. SO4 berpengaruh pada tingkat kesuburan tanah dan pH tanah. Akibat pencemaran tanah tersebut, maka tumbuhan yang ada di atasnya akan mati. Meningkatnya ancaman tanah longsor dari hasil data penambangan secara ilegal. Di lapangan ditemukan bahwa aktivitas penambangan berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. Dilihat dari teknik pertambangan, di mana penambangan menggali bukit tidak secara berjenjang, trap by trap, namun asal menggali saja, dan nampak bukan penggalian tidak teratur, dan membentuk dinding yang lurus dan menggantung, atau yang disebut dengan hanging wall, yang sangat rentan runtuh longsor dan dapat mengancam keselamatan hidup para penambang. Hilangnya vegetasi penutup tanah penambang atau pendulang yang menggali tanah atau material tidak melakukan upaya reklamasi atau reposisi di area penggalian, tapi membiarkan begitu saja areal penggalian dan pindah ke areal yang baru. Jadi pada penambangan sumber daya alam,
secara peraturan yang ada, bahwa nanti kalau pertambangannya secara perizinan atau mengatur atau mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah yang ada, danau atau tanah yang sudah digali dan terisi dengan air yang mempunyai kandungan asam yang sangat tinggi, nantinya akan ditimbun kembali oleh tanah-tanah yang sudah digali dengan melakukan reklamasi tersebut dan penanaman pohon kembali. Sedangkan yang tambang secara ilegal itu dibiarkan saja tanah-tanah terdapatnya lubang-lubang besar. Itu ketika pada saat penambangan secara ilegal dibiarkan saja, tidak dilakukannya reklamasi, karena mereka tidak mengacu pada peraturan-peraturan yang ada dan tidak adanya perizinan. Terus pada penambangan secara ilegal tersebut ditemukan aktivitas penambangan berpotensi meningkat ancaman tanah longsor, di mana mereka menggali bukit itu tidak secara berjenjang atau by trap, namun asal menggali saja, tidak mengacu pada peraturan yang ada. Makanya banyak terdapat kerusakan lingkungan seperti tanah longsor. Next slide. Air. Penambangan secara ilegal menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Limbah pencucian batu bara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang, merkuri, asam chlorida, mangan, asam sulfat, dan timbal. Merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker. Jadi, kalau penambangan secara liar itu, limbah pencuciannya itu di sungai, atau contohnya seperti ketika mencuci batu bara itu, memisahkan material yang asli dengan material pengotornya itu di sungai. Jadi bisa mencemari sungai, di mana pada saat air sungai itu dikonsumsi oleh masyarakat setempat atau manusia, itu bisa berbahaya, mengandung zat-zat yang sangat berbahaya. Ketika penambangannya secara legal atau mengacu pada peraturan yang ada, itu pencucian material-material atau sumber daya alam yang sudah ditambang itu menggunakan mesin, tidak mencuci di sungai. Karena apa? Dapat merusak ekosistem lingkungan. Mereka mengacunya pada peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan penambangan secara liar itu tidak. Next slide. Ada dampak terhadap manusia. Dampak pencemaran akibat penambangan secara ilegal terhadap manusia munculnya berbagai penyakit, antara lain limbah pencucian zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena limbahnya tersebut mengandung belerang, merkuri, asam chlorida, mangan, asam sulfat. Di samping itu, debu menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernapasan yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah, atau lambung. Jadi, sesuai apa yang saya katakan, ketika penambangannya secara ilegal, itu tidak mengacu pada peraturan yang ada atau tidak mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, itu material-material pengotornya dibuangnya ke sungai, jadi menyebabkan ekosistem lingkungan di sungai atau air sungai itu tercemar oleh material pengotor penambang. Jadi air sungainya itu tercemar dan bisa menyebabkan banyak penyakit ketika air sungai itu dikonsumsi oleh masyarakat.
Seperti itu. Next slide. Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang timbul oleh proses penambangan dan penggunaannya. Produk buangannya berupa abu ringan, berat, dan kerak sisa pembakaran mengandung berbagai logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kandium, barium, kromium, tembaga, molybdenum, seng, selenium, dan radium yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan. Pertama, secara ilegal juga dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, udara, dan hutan. Air, contohnya seperti penambangan batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batu bara tersebut dalam hal memisahkan batu bara yang dengan sulfur atau material pengotor. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruasan. Ketika penambangan secara ilegal, banyak sekali menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang ada. Tadi contohnya seperti penambangan batu bara. Ketika penambangan batu bara atau contohnya seperti penambangan batu bara atau penambangan emas. Ketika pencuciannya tidak menggunakan mesin atau menggunakan sistem tradisional, yaitu pencucian materialnya di sungai. Nah, dengan nama prosesnya pendulangan. Jadi ketika si material batu bara atau emas ketika dicuci atau pendulangan itu sangat berbahaya ketika di sungai. Beda halnya dengan penambangan secara legal atau ada perizinan. Mereka mencucinya menggunakan mesin dan memisahkan material-material pengotornya agar tidak mencemari lingkungan yang ada. Seperti itu. Next slide. Nah, untuk slide ini ada kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini. Kegiatan pertambangan merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam, pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan perekonomian yang pada hakikatnya mengacu pada tujuan pembangunan nasional, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pertambangan merupakan kegiatan yang sangat rentan terhadap risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sehingga pemerintah sebagai konsekuensi dari hak menguasai negara atas sumber daya alam wajib menyelenggarakan fungsi mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Negara Indonesia itu sangat banyak sumber daya alam yang dimiliki saat ini. Maka dari itu, pemerintah membangun usaha pertambangan yang ada dengan menambang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan penambangannya secara aturan atau mengacu pada peraturan yang ada. Ketika semua orang menambangnya secara ilegal di Indonesia ini, akan ekosistem lingkungannya akan rusak dibandingkan penambangannya secara legal atau sesuai perizinan. Ya memang ketika sumber daya alam Indonesia ini tidak ditambang, masyarakat yang ada tidak sejahtera, atau malah batu bara atau emas pun tidak ada sepertinya kalau misalkan tidak adanya kegiatan penambangan. Jadi seperti itu. Next slide. Aktivitas penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab telah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana maraknya aktivitas penambangan secara ilegal yang dilakukan dengan metode tradisional ataupun modern telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap kelangsungan ekosistem lingkungan hidup, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah penambangan. Di antaranya ancaman kecelakaan tambang serta penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran bahan kimia berbahaya pada tanah dan air. Bahkan aktivitas penambangan secara ilegal telah menyebabkan lingkungan yang rusak serta munculnya berbagai konflik sosial. Dalam rangka mengoptimalkan upaya penanggulangan aktivitas penambangan secara ilegal, maka dapat dilakukan langkah-langkah melalui penerapan upaya meliputi penerapan sanksi pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas penambangan secara ilegal sesuai dengan ketentuan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan dengan mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya pembinaan.
pengawasan dan pengendalian pengelolaan kegiatan usaha pertambangan, serta mengubah pola pikir masyarakat dalam melaksanakan aktivitas penambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan pemegang izin usaha penambangan, sehingga mampu mendorong terlaksana good mining practice yang berwawasan lingkungan hidup sehat. Jadi sudah jelas, penambangan secara ilegal itu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu sangat tidak baik atau bisa menyebabkan banyak kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Penambangan secara ilegal yang tidak mengacu pada peraturan yang ada atau tidak adanya perizinan itu sangat tidak dianjurkan. Jadi untuk itu marilah kita menambang sesuai prosedur yang ada, dari mulainya eksplorasi, eksploitasi, hingga reklamasi dengan mengacu pada peraturan pemerintah yang ada. Mari kita wujudkan penambangan sehingga mampu mendorong terlaksananya pertambangan good mining practice yang berwawasan lingkungan hidup sehat. Jadi tidak adanya aktivitas penambangan secara ilegal lagi di Indonesia ini, karena akibatnya sangat parah atau sangat buruk kalau penambangan secara ilegal tidak dicegah oleh pemerintah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Asri selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung. Saya Muhammad Rifki Salahuddin memohon maaf atas kesalahan perkataan saya yang kurang berkenan atau yang belum lancar. Sekian presentasi ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.